Buat teman-teman yang mau jadi dokter dan penasaran nih kira-kira pilihan karir dokter itu ada apa aja, stay tune karena kita akan bahas di video kali ini. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Fania Utami. Di video kali ini kita akan bahas terkait dengan 7 pilihan karir dokter. Jadi kenapa yang dibahas adalah 7 pilihan karir dokter? Itu bukan berarti kalau pilihan karir dokter itu cuma 7 teman-teman. Pilihan karir dokter itu ada banyak banget, super duper banyak teman-teman. Dan apa yang akan kita bahas di video kali ini adalah berdasarkan pengalaman aku dan apa yang aku lihat juga teman-teman. Tentunya yang aku bahas adalah yang paling banyak teman-teman, karena di luar dari 7 pilihan karir dokter ini ada banyak lagi. Untuk teman-teman yang penasaran apakah pilihan karir dokter ini cuma bisa pilih satu atau bisa pilih lebih dari satu, jawabannya adalah bisa pilih lebih dari satu. Cuma memang tergantung nih, kalian sukanya berapa banyak dari pilihan karir dokter ini dan kalian sanggupnya berapa banyak. Karena yang sama-sama kita tahu waktu itu sangat terbatas, dalam satu hari itu cuma 24 jam, dalam satu minggu itu cuma 7 hari. Jadi ya tergantung kita juga masing-masing apakah sanggup atau enggak teman-teman. Jadi waktu itu aku bahas ini dengan juniorku nih teman-teman, namanya Nada. Dia itu masih mahasiswa kedokteran. Nah supaya nggak lama-lama nih, kalian juga mungkin udah penasaran, langsung aja aku perlihatkan videonya ke kalian ya teman-teman. Mungkin tadi udah disinggung-singgung sedikit tentang jenjang karir. Sekarang Nanda mau nanya lagi nih Kak, apa aja sih Kak sebenarnya pekerjaan yang bisa seorang dokter dapat lakukan untuk masa depan Kak? Oke, berarti ini kita ngomongin kategori jenjang karir dokter ya. Iya. Dan yang perlu Nada dan teman-teman lainnya tahu, jadi karir dokter itu nggak ada yang kayak bikin teori karir dokter itu ada 7, ada 8, ada 10, nggak kayak gitu sebenarnya. Jadi aku berusaha mencari dulu sebelum lulus, karena aku juga pengen tahu kan mau pilih yang mana. Tapi aku memang nggak menemukan gitu, nggak ada yang saklek secara seragam itu mengatakan kategorinya A, B, C, itu nggak ada. Tapi ini yang akan aku sampaikan itu adalah terkait dengan berdasarkan pengalaman aku. Jadi bisa dibilang ini versi Fania, apa yang aku lihat di lapangan gitu ya. Jadi untuk karir dokter yang masih menyangkut dengan kedokteran, karena ada banyak juga karir dokter yang tidak menyangkut kedokteran gitu. Itu nggak akan kita bahas di sini. Tapi yang masih nyangkut kedokteran itu ada sekitar 7 nih Nada. Jadi nanti mungkin akan kita bahas satu-satu ya. Oke. Jadi 1 itu ada klinisi. 2 itu ada manajemen, 3 itu ada birokrat, 4 itu akademisi, 5 itu peneliti, 6 dokterpreneur, dan 7 itu medical innovator. Nah yang terakhir ini mungkin baru mencuat akhir-akhir ini, dan ini juga ternyata berkontribusi besar terhadap membantu meningkatkan mutu kesehatan di Indonesia juga sih gitu. Nah Nada, kira-kira ada yang familiar nggak nih dari yang 7 itu? Klinisi sih Kak, tentunya. Oke. Klinisi yang paling terpapar gitu. Tapi boleh Oke Kak kalau dijelasin gitu. lagi Kak. Berarti langsung aku ini aja ya, langsung aku share satu-satu kali ya. Boleh. Iya Kak. Oke. Jadi kalau untuk klinisi kan udah jelas ya sebenarnya, klinisi itu jadi melakukan apa yang dia pelajari keilmuannya, jadi langsung one on one ke pasien. Langsung seperti itu. Ini bisa dokter umum, bisa dokter spesialis, bisa dokter militer juga bisa yang berpraktek sebagai klinisi, dokter ini juga dokter polisi, dokter tentara, seperti itu bisa. Itu kalau dia menerapkan keilmuannya dan langsung menangani pasien, itu maka disebutnya klinisi kayak gitu. Dan itu yang memang kita familiar banget, apalagi waktu nanti masuk ke koas, ke klinik, itu akan langsung terpapar banget tuh dengan para dokter yang memang mengambil jenjang karir klinisi gitu. Next, untuk yang kedua, sebelum membahas yang kedua, aku mau disclaimer dulu. Jadi 7 kategori yang aku buat ini, yang versi aku ini sebenarnya bukan kayak misalnya kita pilih jenjang karir yang satu, kita tidak bisa memilih yang lain. Ini justru bisa merangkap 2, 3, 4, itu bisa banget selama kita mampu gitu ya. Nah yang kedua itu manajemen. Manajemen itu bisa manajemen di klinik atau manajemen di rumah sakit. Jadi dia itu mengurusi ini gimana nih caranya supaya mutu layanan di rumah sakit atau mutu layanan di klinik ini bisa baik. Bagaimana pasien bisa apa ya?
bisa terlayani dengan baik gitu. Jadi gimana caranya keilmuan yang sudah kita pelajari itu bisa diimplementasikan ke rumah sakit atau di klinik. Karena kalau tidak ada yang mengurus manajemen ini, bisa jadi chaos. Apa yang selama ini kita pelajari di kedokteran ketika kuliah, itu bisa jadi tidak bisa diimplementasikan dengan baik. Contoh nih, misalnya manajemen vaksin deh. Manajemen untuk vaksin. Kita tuh harus memastikan, kan kita tahu nih, ketika kita kuliah, kita tahu kalau vaksin itu ketika dipakai untuk pasien tidak boleh rusak, tidak boleh sampai kadaluarsa. Nah, salah satu peran manajemen itu juga memastikan untuk stok vaksin itu benar gitu, baik. Itu salah satu bagian kecil doang ya. Dia tuh harus bisa memastikan bagaimana vaksinnya itu terjaga dengan baik, tidak kadaluarsa, tidak rusak. Kalau kadaluarsa, kalau sampai kadaluarsa apa yang harus dilakukan? Gitu, penghancurannya bagaimana, itu bagian manajemen gitu. Dan lumayan sih, lumayan banyak yang harus di manage kayak gitu. Kalau misalnya ada nanti passionnya memanage sesuatu, itu bisa juga tuh merangkap jadi bagian manajemen gitu. Berikutnya nih ya, berikutnya adalah birokrat. Jadi birokrat itu terkait dengan dokter yang jadi pemangku kebijakan, bisa dibilang kayak gitu ya. Mungkin tergabung di pemerintahan, kayak mungkin spesifiknya di Kemenkes gitu kan. Jadi benar-benar menata menata ini di Indonesia peraturan yang baik itu seperti apa sih di bidang kesehatan. Itu untuk birokrat. Lalu yang keempat itu akademisi. Nah, akademisi ini maksudnya adalah mungkin yang biasa kita sebut adalah dosen ya. Jadi yang mengajari calon-calon dokter itu adalah akademisi. Seperti itu. Jadi nanti mengajari calon dokter, mendidik bagaimana caranya calon dokter nanti ketika sudah lulus bisa benar-benar punya ilmu yang fresh, punya ilmu yang kuat untuk bisa menangani pasien di lapangan. Itu untuk akademisi. Lalu yang kelima, itu ada peneliti. Jadi peneliti ini yang masih berkaitan dengan ranah kedokteran, bidang kedokteran. Jadi dia itu kontribusinya gede banget. Tapi seperti yang kita tahu nih, Nada, di Indonesia itu sebenarnya peneliti belum begitu banyak ya. Belum begitu banyak, mungkin karena ada berbagai kendala. Salah satunya adalah kendala budget. Itu budget untuk penelitian di Indonesia belum begitu banyak. Itu udah jadi rahasia umum. Tapi peneliti itu, peran peneliti sangat penting. Sangat penting karena kita bisa rasain sendiri nih waktu lagi zaman-zaman COVID, itu kan semakin banyak penelitian yang terbit, itu semakin bagus karena kita semakin tahu kan terkait dengan COVID itu seperti apa. Gitu. Terus nextnya itu adalah yang keenam, dokterpreneur. Ini juga semakin banyak yang tertarik ke arah sana karena mungkin karena melihat apa ya? Karena melihat hype-hype di luar sana itu banyak yang menjadi entrepreneur dan terlihat bisa membantu memberikan impact ke banyak orang, akhirnya banyak dokter juga yang ingin bisa memberikan impact melalui dokterpreneur ini. Seperti itu. Nanti itu bisa banyak deh, banyak dia biasanya masih di bidang kesehatan atau kedokteran. Itu disebutnya dokterpreneur atau dokter yang memang dia dokter tapi memang dia membuka usaha bukan untuk di bidang kesehatan tapi di bidang lain. Itu juga masih disebutnya dokterpreneur. Biasanya itu ada juga orang yang punya niatnya kayak gini, Nada. Jadi dia itu tahu dia mau praktek, tapi dia tahu dia tidak ingin membebankan biaya ke pasien. Itu ada juga tuh yang akhirnya memutuskan untuk jadi dokterpreneur. Jadi dia menghidupi kehidupan sehari-harinya dari usahanya dia, tapi dia juga tetap berpraktek, cuma dia tidak mengharapkan imbalan dari pasiennya. Itu salut banget dokter-dokter yang seperti itu, dokter seperti itu juga ada di Indonesia. Dan itu juga disebutnya dokterpreneur seperti itu. Dan yang terakhir nih yang ketujuh itu adalah medical innovator. Jadi ini baru-baru ini beberapa tahun terakhir mulai muncul dan perannya juga sangat-sangat membantu meningkatkan bidang kesehatan di Indonesia.
Nah, medical innovator ini mungkin bisa dilihat biasanya di startup sih. Di startup kan sekarang sudah mulai banyak tuh startup di Indonesia yang di bidang kesehatan atau kedokteran. Yang nggak akan aku sebut di sini ya namanya, nama startupnya, tapi kita bisa tahu lah, kita bisa tahu terkait dengan telemedicine atau terkait dengan apapun di bidang kedokteran atau kesehatan, itu kan akan ada sesuatu yang baru. Jadi dari keilmuan yang sudah kita pelajari di perkuliahan, itu dikombinasikan dengan teknologi, gimana sih caranya supaya ini bisa jadi lebih efektif dan efisien. Nah, itu tuh tugasnya para medical innovator, dokter yang nyemplung, dalam tanda kutip ya, nyemplung di startup, itu dia memikirkan hal itu, gimana caranya supaya bisa jadi lebih efektif, bisa jadi lebih efisien, gimana caranya supaya, contohnya nih, sesimpel kayak kalau misalnya kita ke rumah sakit, mungkin kita akan ngantri ya, kita akan ngantri lama gitu kan, dan kita nggak tahu ngantrinya berapa lama. Nah, perannya medical innovator itu adalah melihat, oh ini ada problem nih di sini. Orang sakit, ngantri lama, nggak tahu kapan, gimana caranya dia bisa lebih nyaman. Oh, dia jadi bisa bikin antrian online misalnya. Atau mungkin solusi yang lain adalah dokternya yang ke rumah gitu. Nah, itu adalah perannya medical innovator di situ untuk kayak cari nih solusi dari sebuah problem yang ada. Seperti itu, Neda. Gimana kira-kira? Jujur Kak, sebelum podcast ini tuh Nada kepikiran hanya satu gitu ya. Maksudnya kayak ke depannya bakal kayak mengarah ke sini gitu. Tapi setelah mendengar Kakak tuh sekarang jadi udah ada 3 nih yang di Nada yang tertarik. Oh kayaknya aku bisa, kayak aku cocok. Oke. Apa aja, Neda? Ada 3. Pertama klinisi, emang aku pengen Oke. banget kan jadi dokter spesialis. Terus ini aku sejujurnya dokter planner karena aku punya kayak punya mimpi gitu sih Kak, yang tadi kayak Kakak bilang kayak tidak mempusatkan pasien menjadi ladang untuk mencari uang gitu, maksudnya untuk perekonomian gitu. Terus sama medical innovator sih Kak, itu kayak seru banget sih menjadi setidaknya bukan setidaknya kurang lebih kayak agent of change gitu nggak sih Kak? Kayak Ya, kurang lebih seperti itu. Iya, exactly. Tuh keren banget sih Kak. Nah, itu dia 7 pilihan karir dokter, teman-teman. Tapi lagi-lagi ya, pilihan karir dokter itu bukan cuma 7, masih ada banyak lagi di luar sana, baik yang masih terkait dengan kedokteran maupun yang sudah tidak terkait dengan kedokteran, teman-teman. Dan kalian bebas memilih sesuai dengan keinginan kalian, sesuai dengan apa yang kalian sukai, sesuai dengan kebutuhan kalian, dan kalian juga bisa pilih lebih dari satu sesuai dengan kesanggupan kalian nih teman-teman. Khusus untuk kalian yang masih bingung kira-kira mau pilih yang mana terkait dengan pilihan karir dokter ini, aku sarankan banget nih teman-teman, cobain aja. Apa yang bikin kalian penasaran, cobain aja supaya kalian tahu kalian suka atau enggak, kalian cocok atau enggak. Ya sama aja analoginya kayak kalau misalnya kalian ngelihat sebuah makanan ada beberapa macam gitu, terus kalau kalian cuma ngelihat doang, kalian nggak akan tahu rasanya kayak gimana, kalian nggak akan tahu enak apa enggak, kalian nggak akan tahu cocok sama lidah kalian atau enggak gitu kan. Begitupun dengan pilihan karir dokter. Kalau misalnya kalian penasaran, kalian punya beberapa pilihan nih di kepala kalian, ya coba aja telusuri, coba aja cari tahu, dan coba aja langsung selami. Kalau misalnya ada kesempatan untuk bisa nyemplung ke situ, untuk bisa merasakan dunia itu, cobain aja dulu sehingga kalian bisa tahu apakah pilihan karir dokter itu cocok untuk kalian atau enggak, teman-teman. Sekian video kali ini, semoga video ini berguna. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau kalau kalian ada request, kalian juga bisa tulis di kolom komentar, teman-teman. Semoga video ini berguna. Terima kasih sudah menonton. Bye.